Ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, aku Raffi Feruzia Ramadan dari Matematika Angkatan 21. Di sini aku akan jadi tutor kalkulus 1 untuk kelas kalkulus 3 ya. Sebelum kita memulai tutorial pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, doa tidak pernah dicukupkan. Oke, aku izin share screen. Ya. Untuk tutorial kalkulus 1 ini, pertama-tama kita akan review dulu ya. Jadi untuk cakupan materi kalkulus 1 sebelum UTS itu nanti bakal ada sistem bilangan real yang terdiri dari pertidaksamaan, nilai mutlak, dan irasional. Terus ada sistem koordinat, ya ada sistem koordinat kartesius dan juga sistem koordinat polar. Terus ada fungsi yang terjadi inverse dan komposisi fungsi, dan juga ada grafik fungsi, dan terakhir ada limit. Ya, ada limit fungsi aljabar dan trigonometri, limit menuju tak hingga, bilangan Euler, dan kekontinuan. Nah, di sini mungkin aku bakal bahas aku dari sini ya. Tapi mungkin nanti aku bakal latihan soal aja. Untuk materi menurutku, aku kan udah lihat PPT-nya Pak Pama, itu udah cukup lengkap, jadi kalian bisa belajar dari situ. Dan kalkulus 1 sebelum tes ini menurutku sering-sering latihan soal-soal aja. Soalnya kan materinya kan masih materi SMA, jadi tinggal recall beberapa materi. Dia untuk soal pertama ini ada soal UTS. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Bentar. Oke, untuk yang soal pertama, aku copy dulu. Ya. Ya. Untuk soal pertama ini kan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi pertama-tama kita perhatikan kalau untuk mutlak dari 1 min 3x itu kan bisa jadi 1 min 3x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, dan bisa jadi 1 min 3 plus 3x untuk x-nya kurang dari 0. Dan untuk mutlak x ini bisa jadi x untuk x-nya lebih dari 0, dan bisa jadi min x untuk x-nya kurang dari 0. Nah, dari sini kita bisa faktorkan, jadi kita bisa buat garis bilangan. Ya, kita buat. Di sini tuh ada titik 0 dan juga ada titik 1/3. Ya. Jadi pertama kita akan review, kita cek untuk kasus untuk
X-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk X kurang dari 0 berarti kan sisi ini bakal jadi yang di bawah alias 3X. Oh, kayak gini aja bentar. Mutlak 1 min 3X kurang dari sama dengan mutlak X plus 3. Ini dia bakal ekuivalen sama 3X min 1 kurang dari sama dengan min X plus 3. Nah, dari sini kita jumlahkan X dan kita jumlahkan X dan kita jumlahkan dengan 3, ini jadi 3X plus X kurang dari X plus 1. Nah, ini bakal jadi 4X kurang dari 4. Ini ekuivalen sama X kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita aku duplikat aja dulu. Ini terus bentar. Ini kepindah ke atas. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita akan buat garis bilangan lagi. Di sini untuk kasusnya yaitu 0. 0 itu bulat karena kurang dari. Terus dan 1. Nah, untuk satunya itu kan kurang dari, dan untuk ininya kan kurang dari juga. Berarti ini bakal jadi himpunan penyelesaiannya itu X anggota real ya sama dengan hingga X-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk kasus kedua copy lagi. Ini untuk kasus 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/3 tadi. Nah, untuk ini yang sisi ini bakal jadi positif dan yang ini yang ini deh maksudnya. Yang ini bakal jadi positif dan ini masih tetap negatif. 3X min 1 dan ini jadi positif X plus 5. Nah, ini bakal jadi X min 3X min X kurang dari, ya ini udah benar, terus ini 4 dan ini jadi 2. Dan ini penyelesaiannya bakal jadi kurang dari 2. Nah, terus kita bakal iriskan lagi. Di sini ada 1/3, terus di sini ada 2. Nah, di sini itu ini yang ini tutup, yang kebuka. Ini bakal jadi kayak gini dan ini bakal jadi ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini. Bakal jadi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/3.
Terus untuk kasus ketiga, ini kita ambil ini lebih dari lebih dari sama dengan sepertiga. Karena ini di paling kanan berarti ini bakal jadi positif. Yang ini kita berubah jadi 1 min 3x. Terus ini tetap, ini jadi min x. Dan yang ini jadi min 1. Nah, yang ini bakal jadi min 4x. Dan yang ini bakal jadi 2. Oke. Dan yang ini, oh ya ini karena beda sisinya, ini bakal berubah jadi lebih dari sama dengan 1/2/4 sama dengan 1/2. Nah, karena 1/2 itu lebih dari 1/3, ini berarti tetap 1/3, dan ini 1/2. Dan 0 ini nggak perlu, kita hapus. Oke. Dan ini lebih dari 1/3. Ini lebih dari setengah. Dan ini solusinya bakal jadi yang daerah sini. Karena ini mencakup kedua, ini adalah irisan dari kedua solusinya. Oh iya, min setengah, maaf. Ini jadi arahnya benar, cuman diganti aja. Jadi min setengah, ini jadi 1/3. Ini bakal jadi X lebih dari 1/3. Nah, maaf. Ya, untuk solusi akhirnya itu kita akan mengiriskan semua itu ya. Solusi adalah irisan dari himpunan penyelesaian semua kasusnya. Nah, untuk kasus pertama kan ya ini kita dapat X kurang dari 0. Untuk solusi pertama, solusi 1, itu kita dapat X anggota R sama dengan hingga X itu kurang dari 0. Untuk solusi 2, kita dapat itu X itu anggota bilangan real, sedemikian hingga
0 kurang dari sama dengan ya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/3. Untuk solusi 3 terdapat X anggota bilangan real sama dengan hingga X itu lebih dari 1/3. Ini 0. Ini gabungan deng, maaf. Bentar. 3. Bentar. Ini aku ada melakukan kesalahan. Sebentar. Ini kurang dari bakal jadi ini 4. Satu. Bentar. Oh iya. Sebentar. Kok aku melakukan kesalahan. Bentar. Oh. Bentar. Coba aku cek selalu tesnya. Bentar. Ini 3 benar. Ini 4. Oke. Ini berarti ini bakal ke sini. Ini juga bakal ke sini. Berarti untuk solusinya itu Pangsit.
X anggota real. Tapi ini kayaknya ada yang salah. Empat, dua, kurang dari Oke. Apakah yang lain juga dapat solusi yang sama? Oke, ya. Bentar. Ya, aku melakukan kesalahannya, maaf. Harusnya kita ingat bahwa 1 min 3x itu sama aja kayak 3x min 1. Jadi ini bakal jadi 3x min 1. Ini bakal jadi 1 min 3x. Dan ini tetap ini bakal jadi min, dan ini plus, dan ini 3, dan ini min. Ini bakal jadi 2 min 2. Ini bakal jadi lebih besar dengan min 1. Nah, ini min 1, 0. Dan ini jadi ke sini, dan ini sini pakai solusinya ini. Ini bakal menjadi min 1x 0. Dan untuk yang ini misalnya x min 1, dan ini bakal jadi min 3x. Sini jadi min x min 3, ini jadi min 1. Ini bakal jadi min 4, dan juga ini 2. Ini bakal jadi min lebih besar. Lebih besar dari min setengah. Min 1/2. Nah, ini solusinya kayak gini. Ini kita hapus mana ini? Mana page-nya tadi? Ini page. Nah, ini kita hapus saja. Dan untuk yang terakhir, ini bakal jadi 3x min 1. Terus ini
bakal jadi 3x min 1 x, terus ini bakal jadi positif, dan ini tetap negatif, dan ini bakal jadi positif, dan ini 4, dan ini jadi 2, ini bakal jadi setengah. Ini kurang dari. Ini kita ganti. Ini ke sini. Ini setengah, ini 1/3. Ini bakal jadi 1/3 kurang dari dengan X, kurang dari sama dengan setengah. Dan ini solusinya 1 0. Ini 1x 0. Ini jadi 0,3x. Dan ini juga bakal jadi sama dengan setengah. Terus kita buat garis bilangannya. Ini min 1, ini 0, dan juga yang di sini itu 1/3, ini tuh setengah. Ini tuh dari sini sampai sini, terus ini dilanjut dari sini sampai sini, dan yang ini. Jadi solusinya itu double semedikan hingga min x maaf min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah. Dan ya, kalau kita lihat solusi akhirnya sama kan. Oke, untuk ini ada kasus kedua kalau nggak salah. Ya, untuk kasus kedua ntar aku copy dulu. Ini dan oke, kita paste. Oke. Ya, ini kita perhatikan bahwa untuk syarat ini kan kalau akar kan syaratnya itu misal akar X itu berarti jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah,
Terus perhatikan bahwa kalau ini lebih besar dari sama dengan 0, berarti kan akar X plus 6 ada surat yang kurang. Ini bakal lebih besar dari sama dengan akar X. Hingga ini kita bisa dapat bahwa misal kita ambil yang paling kecil, kalau X-nya itu sama dengan 0, itu kan berarti maka akar X itu kan jadi sama dengan 0, dan akar X plus 6 itu min 2 itu bakal jadi akar 6 min 2. Yang kita tahu bahwa akar 6 ini lebih besar daripada akar 4, sehingga ini bakal jadi lebih dari sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, karena kita udah ketahui untuk ininya lebih dari 0, ini lebih dari 0 dan ini juga bakal lebih dari 0, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ini bakal jadi akar X lebih dari sama dengan akar X plus 1 plus 6 dikurangi 2. Nah, ini kita kuadratkan. Ini jadi X dan ini jadi X plus 6 min 2 kali 2 akar X plus 6. Kayaknya lebih gampang kita pindah ruas dulu. Kita pindah ruas dulu, ini jadi akar X plus 6 plus 2 beda sama dengan akar 6. Ini bakal jadi X plus 4 akar X plus 4 dari sama dengan X plus 6. Ini bakal jadi ini bisa kita coret, ini jadi 4 akar X beda sama dengan 6 min 4. Ini bakal jadi 4 akar X beda sama dengan 2 akar X beda sama dengan setengah. Ini bakal ekuivalen dengan X-nya itu lebih dari sama dengan 1/4. Ini tambahin keterangan karena kedua ruas positif, sehingga nah itu untuk soal pertama.
Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Ya, mungkin yang ini bisa dicoba kerjakan dulu 5 menit kurang lebih. Yang A dulu nggak apa-apa. Oh, ya, bentar. Yang ini. Oke, bentar. Ya, untuk yang ini yang mana? Dari awal. Oh. Ya nanti ini bakal di-share. Ya, di-share aja. Nanti aku sampaikan ke Ardis, nanti Ardis menyampaikan.
Oke, karena udah ada 5 menit ya dari tadi, bentar aku cek dulu. Oke. Ya, karena udah 5 menit tadi apakah udah ada yang punya ide untuk mengerjakan? Katanya belum ya. Jadi kita langsung ke pembahasannya aja. Ya. Jadi nah, ya. Ini kan pertama-tama kita perhatikan bahwa agar ini itu terdefinisi, maka ini domainnya harus berada di X lebih dari sama dengan 0. Karena ini lebih dari sama dengan 0, jadi kita bisa pastikan kalau ini itu lebih besar daripada ini. Ini sebenarnya bisa kita kuadratkan, tapi aku memilih cara yang kita pindah luas ke kiri, ya nanti kita bisa faktorkan. Jadi ini kita pindah luas ke kiri, ini bakal jadi 2x plus akar x min x min 2 kuadrat plus 2 per 2 min akar x. Nah, terus ini kita samakan penyebutnya. Jadi 2x plus akar x dikali 2 min akar x. Terus kita kurangi x min 2 kuadrat plus 2. Terus ini bakal jadi 4 min x. Ini karena ini sama ini min x, terus ini dikurangi x kuadrat min 4x plus 6. Sini jadi min x kuadrat plus 3x min 2. Dan ini kita bisa faktorkan jadi min x min 1 dikali x min 2. Terus ini kita perhatikan bahwa ini kan sama 2 min akar x itu kan sama dengan min akar x min 2. Nah, jadi kita bisa anggap ada itu minnya 6 min 1 dibagi min 1. Terus ini bakal jadi x min 1 dikali x min 2 per x min 2. Nah, di sini kita dapatkan akar-akar ininya itu jadi ada x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x itu sama dengan 4. Terus kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ini jadi
1, 2, dan 4. Nah, untuk sebelah sini itu kita masukkan untuk X-nya kurang dari min 1. Kurang dari 1, kita masukkan misal 0, ini jadi min 1 dikali min 2 dikali dibagi min 2. Ini kan negatif kali negatif, negatif dibagi positif maksudnya, dibagi dengan negatif itu bakal jadi negatif. Ini bakal jadi negatif di sini. Dan terus kita cek yang di tengah, salah 1,5. Ini bakal jadi 0,5 dan yang di sini jadi min 0,5 dan yang di bawahnya ya ini karena agak jelek ini bakal tetap jadi min negatif. Dan ini positif dikurangi negatif jadi negatif, terus dibagi negatif itu bakal jadi positif. Nah, untuk yang di sini ini di sini itu positif dan yang di sini itu udah positif, tapi yang di sini itu masih negatif karena ini kan maksimalnya itu kan misal kita ambil 3, ini itu kan masih 1, sekian, bakal jadi negatif. Dan ini positif. Bentar. Bentar. Oh iya, bulat kosong. Nah ya ini. Terus untuk solusinya ini maaf, ini kosong. Bentar. Kurang dari sama 4. Ya benar tadi itu gara-gara ini kalau di 4 itu bakal jadi tak definisi ya, jadi kemudian bilangannya jadi X kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1 atau X itu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Nah, untuk kayaknya kita coba ke contoh soal yang lain ya. Untuk pertama ini udah aku kasih pembahasannya, nanti tinggal dibaca aja nanti di catatannya. Dan ini untuk soal selanjutnya itu di bab fungsi. Ini pertama itu ada fungsi inverse dan juga ada fungsi komposisi. Nah, untuk di fungsi inverse ini kita harus memperhatikan domain dan juga range-nya. Jadi kita perhatikan bahwa di soal untuk X kurang dari 0 itu kan fungsinya jadi 1 min X per X. Yang ini kita bisa ubah jadi 1 per X min 1. Yang mana ini pasti bakal, karena X-nya itu kurang dari 0, berarti ini bakal jadi kurang dari min 1. Nah, kemudian kita ini cara nyari inverse biasa aja. 1 min X per X sama dengan Y. Ini bakal jadi 1 min X sama dengan XY.
Terus ini bakal jadi 1 sama dengan XY plus X. Ini jadi X, Y plus 1, X sama dengan 1. Ini bakal jadi X sama dengan 1 per Y plus 1. Nah ini. Kemudian karena range di fungsi fx-nya itu sama dengan kurang dari min 1, berarti untuk domain di inverse-nya itu bakal jadi y kurang dari min 1. Kemudian untuk x lebih dari 0, fungsinya itu 3 plus 2x. Jika kita masukkan 0 di sini, ini bakal jadi 3, sehingga ini untuk range-nya itu bakal jadi lebih dari 3. Dan ini pakai inverse biasa. Jadi ini. Dan untuk domainnya itu bakal jadi y sama dengan y lebih dari sama dengan 3. Nah, sehingga diperoleh f inverse-nya yaitu sama dengan 1 per x plus 1 jika x-nya itu kurang dari 1, dan akan jadi x min 3 per 2 untuk x-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, ini untuk domainnya. Sudah. Kita bisa ditulis ini. Nah, untuk selanjutnya itu dari F bundaran G-nya. Ntar aku copy soalnya. Kecilin. Nah, di sini. Nah, untuk ini F bundaran G berarti kan itu sama dengan F GX. Berarti kan untuk domain ini bakal jadi domain fungsi F bundaran X itu sama dengan range dari fungsi G. Jadi F-nya kan 1 min X ini diganti GX per GX jika GX-nya itu kurang dari 0, dan 3 plus 2 GX untuk GX-nya lebih dari 0. Kemudian kita perhatikan kalau X-nya kurang dari min 3, GX-nya itu bakal kurang dari 0. Ini kita masukkan min 3 plus 3 per mutlak min 3 min 4. Ini menjadi 0 per 7. Nah, ini kan 0. Jadi ini bakal jadi kurang dari 0. Terus untuk lebih gampang melihatnya lagi, kita perhatikan bahwa GX ini, bentar, di slide selanjutnya ada, bentar. Ya, kita masukin aja nih. Untuk sisanya itu min X kurang dari sama dengan, oh ya ini kenapa 4, kita masukin 4 itu kan ini bakal tak terdefinisi, maka ini bakal jadi kurang dari 4
Dan ininya bakal jadi lebih dari 4. Ini berarti fungsinya itu tak continue di 4 aja, karena KX ini kan mutlak. Ini kan ini bakal bisa 2 tadi. Ini untuk domainnya kan, bentar. Domain fungsi KX ini kan X anggota R, ini 4. Ya bisa dicek jadi ini. Sehingga kita cari yang untuk GX, menghasilkan GX lebih dari 4 itu berarti sisanya ini. Nah, terus ini kita masukkan 1 min X plus 3 per mutlak X min 4 per X plus 3 per mutlak X min 4 untuk X-nya kurang dari min 3, dan X plus 2 X plus 3 per X, mutlak X min 4 untuk X-nya ini. Next. Nah, ini kan GX itu mutlak, berarti kita bagi jadi 2 untuk X yang lebih dari 4 dan X-nya kurang dari 4. Nah, karena yang ini kurang dari, kalau untuk fungsi fx tadi itu GX itu kurang dari 0, berarti ini kita akan masukin untuk yang negatif, yang jadi 1 min X plus 3 per 4 min X per X plus 3 per 4 min X. Ini bakal jadi ini. Ini untuk X yang kurang dari 3, dan ini tiga plus 2 X plus 3 4 min X, ini bakal jadi 8 min X per 4 min X. Ini untuk jika min X kurang dari sama dengan X kurang dari 4, ini untuk yang positifnya jadi 3 plus 2 X plus 3 X min 4, ini bakal jadi 5 X min 6 per X min 4 jika X-nya itu lebih dari 4. Jadi untuk domain fungsinya itu bakal jadi X itu anggota bilangan real kecuali 4. Ya, sama yang tadi aku bilang kan, ini misal ini ada himpunan A, himpunan B, ada himpunan C. Misal ini fungsi F, ini fungsi G. Di F dan G itu dari sini ke sini. Jadi kan karena gara-gara range-nya tadi itu GX itu nggak terdefinisi di 4, berarti kan untuk domainnya itu bakal jadi nggak terdefinisi juga di 4. Domain FOG mas. Oke, untuk ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk soal yang ini kita pilih satu aja, kira-kira dari kalian mau yang soal yang mana?
bawah ya. Oke, ntar aku cari dulu. Nah, kopi soalnya. Nah, ini ntar. Malah aku duplikat. Aku duplikat lagi. Nah, nah, ini. Nah ya. Ini yang maaf. Nah, Nah, soalnya kan ini yang pertama kita bakal nyari inverse-nya. Kita perhatikan bahwa untuk X kurang dari min 1, ini Y-nya bakal jadi, ini kita masukin min 1, ini kan bakal jadi 0, berarti untuk Fx-nya itu bakal jadi kurang dari 0. Sehingga nanti untuk domain fungsi inverse-nya itu bakal Y kurang dari 0. Ini kita inversin biasa dengan 1 min X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 min Y. X ini sama dengan akar 1 min Y. Nah, ini untuk Y-nya kurang dari 0. Kemudian untuk yang satunya kita masukin lagi juga, X-nya itu sama dengan min 1, jadi 2 kali min 1 itu jadi min 2, min 2 tambah 3 itu 1. Berarti ini untuk domain fungsi inverse itu bakal jadi ya lebih dari sama dengan 1.
Ya ini kita ituin biasa, bakal jadi X sama dengan Y min 3 per 2. Jadi untuk inverse-nya itu bakal jadi F inverse sama dengan akar 1 min X jika X-nya itu kurang dari 0 dan X min 3 per 2 untuk X-nya itu lebih dari 1. Untuk selanjutnya, ini domainnya tadi. Nah, nah, di sini kita perhatikan, kalau nggak salah ini GOF ya. Kita perhatikan bahwa GX itu bakal jadi 2, 3X min 2 jika X itu lebih dari sama dengan 2 dan X plus 2 jika X-nya itu kurang dari 2. Jelas kalau kita masukin X itu sama dengan min 1, ini bakal jadi Fx itu kurang dari 0. 1 min 1 ini kan 0 kayak tadi. Terus ketika kita masukin ini, maaf. Nah, untuk kita mengetahui domainnya itu pertama kita perhatikan range dari fungsi yang bakal jadi domain di GFX ini. Kan ini kan jika fx min 2 itu jika fx-nya itu lebih dari 2. Kita cek untuk fx lebih dari 2 di ini kan udah jelas yang atas itu untuk fx-nya kurang dari 0. Berarti kan yang bawah ini kita masukin min 1 kan fx-nya itu f x-nya itu lebih dari sama dengan 1. Nah, kita bisa ngecek untuk yang atas ini, kalau fx-nya itu sama dengan 2, berarti kan 2 sama dengan 2x plus 3. Ini kan bakal jadi min 1 sama dengan 2x. X-nya itu bakal jadi min 1 per 2. Sehingga ini yang bakal pakai fungsi fx yang atas ini dari min 1 sampai dengan kurang dari min setengah. Oh, ini pakai yang bawah, ding, maaf. Maksudnya memakai yang bawah ini. Maka yang fx yang bawah ini kalau min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari min setengah. Berarti kan untuk fx-nya kan jadi ini. Yang mana itu masuk ke ini. Jadi untuk yang pertama yang atas ini, karena fx itu lebih dari 2, berarti kita bisa masukin yang bawah untuk fx-nya. Dan ini fx-nya itu lebih dari 1, kita masukin jadi 3 kali 2x plus 3 min 2. Terus yang ini, yang fx plus 2, ini karena kurang dari 2, berarti ini kita bisa masukin kedua-keduanya. Untuk yang atas, ini kita tinggal masukin aja. Domainnya itu nggak bakal berubah.
karena ini fx-nya itu kurang dari 0. Dan untuk yang sini kita harus pastikan dulu. Ini fx-nya itu kurang dari 2 ketika apa? Nah, ini fx-nya sama dengan 2 itu kan ketika x itu min setengah. Berarti biar fx-nya itu kurang dari min 2 itu kan berarti untuk x kurang dari min 2. Jadi domainnya jadi ini. Maaf. Ini. Jadi untuk GOF-nya itu jadi 6x plus 7 jika x-nya itu lebih dari sama dengan min 2, min setengah, dan 1 plus x kuadrat jika x itu kurang dari min 1, dan 2x plus 5 jika x itu di antara min 1 dan kurang dari min 2. Oke, selanjutnya ada sistem koordinat dan grafik fungsi. Nah, untuk yang pertama ini, oh ya, yang sebelumnya itu yang fungsi ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, ada. Nah, sama ini ada beberapa jenis bentuk-bentuk grafik persamaan koordinat kutub. Ini bisa membantu kalian itu mempermudah nanti kalau plotting ya. Misal kalian itu nggak tahu ini bakal jadi bentuk apa, kalian bisa lihat rumus umumnya. Ini bakal mempermudah kalian nanti untuk oh ini grafiknya bakal jadi bentuk apa. Nah, kembali ke soal yang tadi. Kita ingat kalau di sistem koordinat polar itu kita bisa melakukan konversi kayak gini kan. R itu sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Dan x itu sama dengan r cos theta dan y itu sama dengan r sin theta. Nah, terus kita konversikan yang ini. Karena ini di sini tuh kurang r ya. Kita kalikan kedua ruas dengan r. Jadi r kuadrat sama dengan 4r sin theta. Nah, kita kuadratkan kedua ruas kan jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4y. Dan yang bawah ini bisa kita pindah ke sisi kiri. Ini jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan y kuadrat min 4x 4y sama dengan 0. Kita lengkapi kuadratnya. X kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita tambahin 4 juga karena di sisi kiri kita tambahin 4 dan ini bakal jadi ini. Nah, setelah dikonversi bahwa ini adalah persamaan lingkaran yang jari-jarinya itu 0,2 yang pusatnya itu 0,2 dan jari-jarinya itu 2. Ada sistem koordinat kartesius. Terus lanjut. Ini untuk grafiknya. Nah, untuk soal selanjutnya, ya di sini juga kita perhatikan bahwa di sisi kiri ini kan
Sisi kanan ini kan baru cos theta sama sin theta. Berarti kita kalau mau konversi kayak tadi, kita butuh kalikan kedua ruas dengan R. Ini jadi R kuadrat plus 1 sama dengan 2R cos theta min 6R sin theta. Ini bakal jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 2X min 6Y. Ini bakal jadi X kuadrat plus salah min 2X plus Y kuadrat plus 6Y plus 1. Nah ini kita lengkapi lagi kuadratnya. X kuadrat min 2X plus 1 plus X kuadrat plus 6 Y plus 9. Berarti ini di sisi sini itu kita tambahin dengan 8 ditambah 1. Ini bakal jadi 9. Nah ini juga persamaan lingkaran ya, dengan pusatnya itu 1, min X min 3 dan jari-jarinya itu 3. Dan ini untuk gambarnya. Nah, untuk soal yang satu ini kita bisa memanfaatkan rumus yang di sini. Di sini kan diketahui kalau R itu sama dengan 2 plus cos theta. Nah, di sini kan lihat kalau perbandingannya itu ini bakal jadi yang di sini. Karena A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 1. Nah, bentuknya akan jadi ini one loop 5 kon. Kemudian ini kita bisa plotting kayak gini. Ini R-nya itu 2 plus sin theta. Nah, ini kita misal masukkan kalau tetanya itu sama dengan 0, sin kan itu bakal jadi 0 dan ini bakal jadi 2. Dan ini kalau ininya 30 alias pi per 6, ini bakal jadi setengah. Dan ini jadi 5/2. Terus ini kalau pi per 4 ini jadi setengah akar 2. Dan kalau dijumlah jadi 2 plus setengah akar 2. Oh ya, kalau mau ingat lagi grafik fungsi sin itu kayak gini. Ini sin. Kalau cos itu begini. Ini untuk 90 alias pi per 2. Ini untuk pi. Ini 3 pi per 2. Nah, terus ini dilanjutkan. Oh ya, untuk satu lagi, kalau di sini kan terlihat bahwa grafik plottingannya itu kan simetris sumbu X.
Nah, kita tahu bahwa R sama dengan jadi 2 plus sin theta. Kalau kita masukin datanya itu sama dengan theta, ini kan jadi tetap 2 plus sin theta. Sedangkan kalau kita masukkan tetanya itu sama dengan min theta, ini kan bakal jadi 2 min sin theta. Jadi kalau fungsinya itu R theta sama dengan R min theta, ini bakal simetris sumbu X. Sedangkan kalau R theta itu sama dengan R pi per theta, pi plus theta deng. Maksud salah, maaf. Pi min theta benar. Ini bakal simetris sumbu Y. Bentar. Simetris. Nah. Karena waktunya masih sisa, ntar aku mau absennya udah nyampe mana? Oke, aku absenin yang di Zoom dulu ya.
Oke, karena masih sisa 10 menit, kita akan bahas soal yang tadi. Ini. Nah, untuk fx itu kan tadi pada syarat domainnya ya. Di ini aku tambahin sendiri. Domainnya itu jika x itu tidak sama dengan min 2, jadi untuk f inverse-nya kita inverse-kan biasa aja, karena syarat domainnya itu syarat domain fungsi pecahan. Di range-nya kita akan ini biasa ya sama dengan x min 3 per x plus 2, jadi xy plus 2y sama dengan x min 3, jadi xy min x dengan 3 min 2y. Ini bakal jadi xy min 1 sama dengan min 3 min 2y. Ini bakal jadi x sama dengan min 3 min 2y per y min 2, min 1. Ini syarat domain fungsi pecahan aja.
Terus lanjut. Ini salah. Ini nggak mau. Udah, ini aku taruh sini aja. Bing. Ini GOF berarti di sini aja. Ini bisa kita sempat. Kelebihan. Ini bisa kita taruh sini. Nah ya, ini untuk GFX-nya itu bakal jadi akar fx jika fx-nya itu lebih dari 0, dan jadi 1 min fx per fx jika x-nya ini fx jika fx-nya itu kurang dari 0. Nah, di sini terus kita jadi kalau fx-nya itu lebih dari 0, kita masukkan ke sini 0. 0 ini berarti fx lebih dari 0 kan, ini bisa untuk x kurang dari sama dengan kurang dari min 2, dan atau x itu lebih dari 3. Dan ketika x-nya itu kurang dari 0, ini bakal jadi di tengah-tengahnya. Oh, bentar, ini salah. Harusnya ini pakai sama dengan. Ini juga. Terus kita masukin fx-nya aja. Ini jadi akar x min 3 per x plus 2 jika x-nya itu kurang dari min 2 atau x-nya itu lebih dari 3, dan 1 min x min 3 per x plus 2 per x min 3 per x plus 2 jika min 2 kurang dari x kurang dari 3. Nah, ini kalau disederhanakan jadinya ini. Oke, ini udah masuk yang kedua, berarti ini aku tambahin aja. Jadi itu GOF-nya sama dengan ini. Nah, iya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dari awal sampai akhir?
Ya, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin tutorial pada siang menuju sore hari ini bisa dicukupkan.